Hey, en we zitten ongeveer in de 20 cent. Deze shit uit zo grappig zijn. Kijk, als ze die raakt. Oké. Ben je klaar? Fuck. Dank je. 期待を知るからだからワンツースリーで歩き出せ今日も明日も昨日も変わらないならばワンツースリーで歩き出せ回る世界と逆向きで Assalamualaikum guys. Oke, kembali sama Mimin lagi. Kali ini kita akan bahas film tentang persahabatan. Film ini terinspirasi dari kisah nyata. Oke, kali ini kita akan bahas film We tahun 2018. Film ini mengisahkan sekelompok sahabat yang sedang mengalami masa-masa puberti. Hanya gara-gara hal kecil hidup mereka berubah drastis dan terjebak di dunia gelap. Oke, gimana selanjutnya? Mari kita genjot saja ke plotnya guys. Di awal film kita diperlihatkan seorang pemuda yang merupakan tokoh utama film ini. Ia bernama Simon. Simon mempunyai keluarga yang cukup kaya, namun nampaknya hal itu tidaklah membuatnya bahagia. Saat itu Simon sedang menghadiri acara sidang bersama orang tuanya. Di sana tampaklah seorang pemuda yang sedang diadili, yang ternyata merupakan sahabat Simon sendiri. Scene pun berpindah saat kilas balik Simon 5 bulan yang lalu. Di awal musim panas, ia selalu menghabiskan waktunya bersama sahabatnya. Mereka bernama Thomas, Jens, Rats, Lisa, Femke, Carl, dan Ine. Dari kecil mereka sudah bersama. Masing-masing mereka adalah anak orang kaya, namun mereka selalu menghabiskan waktunya di luar rumah. Mereka bermain-main dengan normal, namun sikap mereka nampak masih kekanak-kanakan. Hal-hal baru pun mulai mereka temukan. Suatu hari mereka melakukan bersepeda jauh dari rumah. Mereka menuju tengah hutan dan tak sengaja menemukan sebuah rumah yang telah usang. Di sana Thomas membuat kesepakatan bahwa rumah itu akan mereka buat sebagai markas. Setelah itu malamnya mereka menghadiri pesta salah satu temannya. Di sana mereka buka-bukaan. Namun hal itu adalah hal biasa buat mereka. Namun di sisi lain Simon tiba-tiba merasa jatuh cinta kepada Femke. Pertama kalinya ia merasakan hal ini dan mereka berdua pun melakukan aksi pengejotan. Setelah peristiwa itu kehidupan Simon pun berubah. Ia merasa bahagia tidak seperti biasanya. Pada akhirnya Simon dan Femke pun berpacaran, walaupun sifat mereka masih kekanak-kanakan. Esoknya mereka kembali berkumpul. Thomas yang umur dan pemikirannya yang lebih dewasa dari lainnya membuat permainan aneh. Thomas menyuruh Ine yang sebenarnya masih polos itu untuk melepas celananya dan kemudian memasukkan korek api ke dalam goanya. Walaupun terlihat keterlaluan, namun nampaknya hal itu adalah hal biasa bagi Ine. Thomas pun merasa tegang dan ia pun memasukkan titiknya ke gua Ine. Setelah itu ia menyuruhnya untuk menebak itu titik siapa. Bukannya merasa kesal, mereka malah terlihat bahagia melihatnya. Tak hanya Thomas, ketika teman lainnya juga ikut berpartisipasi untuk melakukan tebak-tebakan titik itu. Simon sempat merenung akan perbuatan keterlaluan itu. Namun hanya itulah yang bisa membuat mereka bahagia. Telanjang bersama merupakan hal yang biasa dan pikiran kotor pun tak pernah terlintas di kepala mereka. Saat itu, Thomas tiba-tiba memikirkan bagaimana cara mendapatkan uang banyak tanpa bekerja keras. Ia pun mempunyai ide dan merencanakan untuk membuat video bokep dan kemudian menjualnya. Ini adalah hal aneh yang pernah mereka dengar. Teman-teman perempuan sempat keberatan menjawab tawaran itu. Namun karena keuntungan yang terdengar melimpah, akhirnya mereka mencobanya.
Esoknya, Simon akhirnya meminjam sebuah apartemen kepada ayahnya dengan alasan akan melakukan tugas kelompok. Simon yang terlalu dimanja oleh ayahnya langsung diberikan apartemen itu. Di sana ayahnya hanya mengingatkan untuk tidak melakukan hal-hal di luar batas. Setelah ayah Simon pergi, akhirnya mereka melakukan syuting. Karena takut akan wajah mereka yang tersebar, Thomas pun menyuruh mereka untuk memakai topeng. Mereka yang polos diatur oleh Thomas untuk melakukan aksi pengenjotan. Awalnya mereka ragu-ragu, namun lama-lama malah keenakan. Esoknya Simon dan Femke pun bertemu. Mereka membicarakan soal hubungan mereka. Sebenarnya mereka sama-sama cemburu karena melihat orang yang dicintainya genjot dengan orang lain. Namun mereka saling memendam perasaan, mengingat mereka tidak ingin persahabatan mereka hancur hanya gara-gara cemburu saja. Malamnya mereka melakukan liburan setelah mereka mendapatkan banyak uang dari situs bokep. Di sana Simon sedang mengobrol dengan Femke. Namun saat itu Femke malah menggoda seseorang pria di dalam kereta. Simon sebenarnya merasa marah melihat itu, tapi ia tetap memendamnya. Thomas yang melihat pria itu tergoda langsung pergi menghampirinya dan menawarkan tubuh Femke. Di sini dapat disimpulkan bahwa Thomas perlahan-lahan mulai menjual teman-temannya. Mereka pun mulai berkecimpung di dunia perbokepan dan merasakan hasil kerjanya. Mereka yang sebelumnya polos mendadak berubah menjadi lonte. Thomas juga selalu melakukan pengembangan konten agar situs mereka semakin banyak penggemarnya. Lambat laun, Rat yang sebelumnya anak yang rajin mendadak menjadi pemalas dan selalu membantah orang tuanya. Saat itu ia cekcok dengan ibunya, dan setelah itu ia kemudian pergi ke rumah Ine. Di rumah Ine, Rat juga terkejut karena melihat Ine yang meminum minuman keras. Namun Ine mengatakan bahwa itu adalah minuman anak gaul. Pada akhirnya Rat pun ikut meminumnya, sampai pada akhirnya mereka sama-sama mabuk, dan mereka pun melakukan aksi pekejotan sesama jenis. Keesokan harinya, Rat pergi ke apartemen Simon untuk melakukan latihan. Mereka mempersiapkan gaya genjot terbaru agar penonton semakin suka. Namun di sisi lain, Simon merasa bahwa Femke pasti kecewa melihatnya. Namun tidak seperti yang Simon pikirkan, Femke malah menjual dirinya ke orang lain dengan harga yang sangat murah. Seminggu kemudian mereka tiba-tiba dikejutkan oleh kematian Femke. Semua pun berduka karena Femke telah meninggal dengan tragis. Sebagai mucikari, Thomas semakin khawatir jika bisnis skandalnya ini akan terungkap. Setelah kematian Femke, Thomas dan lainnya malah mencari beberapa wanita untuk dipekerjakan. Sementara itu, Rat terlihat cemas akan suatu hal. Simon yang sebenarnya mencintai Femke juga tidak bisa move on atas kematiannya, sehingga pada saat itu juga ia memutuskan untuk meninggalkan kelompok. Keesokan harinya mereka berkumpul seperti biasa. Karena terlalu sering melakukan seks bebas, akhirnya Ine merasa bahwa dirinya hamil. Di sini mereka sedang melakukan suatu cara untuk menggugurkan bayi yang dikandung Ine. Ine disuruh untuk berbaring dan kemudian Rat memukuli perutnya. Thomas pun ikut turun tangan karena melihat Rat yang ragu-ragu. Thomas memukul perut Ine dengan keras. Sementara itu Rat tak tega melihatnya dan pada akhirnya ia pun bertengkar. Rat yang tak tega melihat itu memutuskan untuk meninggalkan kelompok karena ia merasa bahwa tindakan Thomas terlalu jauh. Scene pun berpindah ke peristiwa seminggu yang lalu. Di sini diperlihatkan keadaan kelompok yang masih seperti biasanya. Saat itu Lisa kembali membuat rencana untuk melakukan hal ekstrim. Lisa, Femke, Red dan Ena pergi ke atas jembatan dan kemudian melakukan aksi telanjang. Tanpa mereka sadari, hal itu ternyata mengakibatkan kecelakaan beruntun di sana. Tak hanya itu, Thomas juga menyuruh Femke untuk menggoda dan mengajak genjot seorang wali kota. Femke berhasil merayu wali kota itu. Sementara itu, Lisa dan Thomas mengabadikan momen itu. Situs bokep milik Thomas pun semakin banyak peminatnya. Ia tak ada hentinya memperjualbelikan teman-temannya sendiri hanya demi uang. Tak hanya itu, ia juga menjual teman-temannya ke pejabat-pejabat tinggi. Suatu saat ia menemukan sebuah situs yang ternyata peminatnya lebih tinggi. Ia melihat bahwa konten tersebut berisi konten bokep yang sangat ekstrim.
Karena tak mau kalah, Thomas pun mengumpulkan kelompok kembali dan kemudian memanggil Femke sebagai bahan percobaan. Thomas membawa sepotong es yang menyerupai titit dan kemudian memasukkannya ke dalam goa Femke. Ternyata reaksi es itu membuat Femke tak sadar sampai kepalanya terbentur oleh sebuah batu. Suasana pun mendadak kacau, ditambah lagi lokasi mereka yang sangat jauh dari kota membuat mereka kesulitan mencari bantuan. Karena penanganan yang terlambat, pada akhirnya Femke tewas di tengah jalan. Mereka pun langsung membawanya ke rumah sakit. Namun saat itu Simon dan lainnya menyembunyikan fakta yang sebenarnya penyebab kematian Femke itu. Lisa juga menyarankan Thomas untuk membakar markasnya untuk menghilangkan semua bukti. Kasus akan kematian Femke terus dikembangkan. Sementara itu Thomas menjalani kehidupan sendiri setelah ditinggalkan oleh teman-temannya. Ia merasa cemas karena takut jika proyek bokepnya dan aksi pembunuhannya itu terungkap. Salah satu temannya yang telah membocorkan informasi langsung ia culik dan ia siksa. Namun lambat laun kasus ini mulai terungkap. Suatu hari teman Thomas memperingatkannya bahwa mereka dalam kondisi terdesak. Namun saat itu Thomas tak sengaja melihat wali kota bersama anaknya di sebuah restoran. Sontak Thomas pun ingat bahwa dirinya pernah mengabadikan video Femke yang genjot bersama wali kota itu. Ia pun bergegas menyuruh Lisa untuk mengirim video itu dan kemudian ia unggah di media sosial. Sontak video wali kota itu menjadi viral dan dihubung-hubungkan dengan kematian Femke. Sidang pun dilaksanakan dan Thomas pun datang sebagai saksi. Karena sama-sama takut terungkap, akhirnya Thomas dan lainnya bersandiwara untuk membalikkan fakta. Dengan bukti foto dan video yang ia punya, Thomas akhirnya menuduh para pejabat bahwasanya mereka melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Sementara itu Lisa dan lainnya seolah-olah bersaksi bahwa mereka adalah korban pelecehan. Para pejabat yang terlibat kemudian diperiksa dan terbukti. Akhirnya kasus pun ditutup dengan fakta yang terbalik. Setelah beberapa bulan, Simon tiba-tiba datang menyusul Thomas dan kemudian mengajaknya jalan-jalan. Thomas memamerkan kekayaannya yang ternyata ia raih dari situs bokepnya itu. Di scene terakhir film, Simon pun mengancam Thomas bahwa kasus kematian Femke akan segera ia bongkar kembali.